Biografi singkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki nama lengkap Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Sholih As-Sayyid Musa, bin Junki Dausid bin As-Sayyid Abdullah Al-Jili, bin As-Sayyid Yahya As-Zahid, bin As-Sayyid Muhammad, bin As-Sayyid Daud, bin As-Sayyid Musa, bin As-Sayyid Abdullah, bin As-Sayyid Musa Al-Juni, beliau lahir di Jailan, sebelah Laut Kaspia, Iran. Tentang tahun kelahirannya, ada banyak sekali pendapat yang berbeda-beda. Abdul Razak Al-Kailani dalam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Guru para pencari Tuhan menyebutkan bahwa, pendapat paling sahih ialah pendapat dari Ibn Al-Jauzi yang mengatakan bahwa tahun kelahiran Al-Jailani ialah 1 Ramadan 471 Hijriah. Ibunda beliau adalah seorang keturunan Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, sementara ayahnya ialah keturunan Sayyidina Hasan. Inilah yang membuat sebagian orang juga memanggil beliau dengan panggilan Sayyid. Jika dirunut secara silsilah, kesufian beliau barangkali menurun dari kakek beliau pihak ibu, yakni Syekh Abdullah Saumi. Kehidupan keluarga Al-Jailani terbilang sederhana. Orang tuanya adalah petani yang menggarap sebidang tanah sekaligus sebagai peternak sapi. Sapi itu sendiri seringkali digunakan oleh Al-Jailani sebagai alat untuk membajak tanah keluarga mereka. Pada saat itu, kebanyakan penduduk Jailan bermazhab Hanbali, sehingga Al-Jailani pun juga Hanbali. Hal inilah yang selanjutnya memantik keinginannya untuk pergi ke Baghdad sebagai pusat keilmuan mazhab Hanbali, sekaligus kiblat ilmu pengetahuan di masa dinasti Abbasiyah. Selepas mendapatkan ilmu pengetahuan dari kampung halamannya sendiri, Al-Jailani kemudian pindah ke Baghdad pada tahun 1095 pada usia 18 tahun. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa saat ia berangkat, ibunya memiliki 80 dinar warisan dari sang ayah yang akan diberikan semuanya kepada Al-Jilani. Hanya separuh yang Al-Jilani ambil dari harta warisan tersebut, sisanya ia berikan kepada ibunya. Agar terhindar dari perampok, Al-Jailani menyimpan uang itu di saku yang dijahit di bawah ketiak. Selain menempuh pendidikan di Baghdad, Al-Jailani juga diriwayatkan seringkali melakukan pengembaraan dalam rangka penyucian jiwanya. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Barzanji bahwa hal ini berlangsung selama lebih dari 25 tahun. Kesibukan menuntut ilmu dan berkelana inilah yang juga membuat Al-Jailani baru menikah saat sudah berusia 51 tahun. Tepatnya pada tahun 521 H. Ia memiliki 4 orang istri dan 49 anak. Di antara anak-anak tersebut, yang cukup dikenal ialah Syekh Abdul Wahab putra tertua, adalah seorang alim besar, penerus dan pengelola madrasah almarhum ayahnya. Beliau juga seorang pemimpin sebuah kantor negara terkenal. Syekh Isa, seorang guru hadis dan hakim negara. Beliau dikenal juga sebagai penyair, bermukim di Mesir hingga akhir hayatnya. Syekh Abdul Razak, seorang alim dan ahli hadis yang mewarisi kecenderungan ayahnya yang menjadi masyhur di Baghdad. Syekh Musa yang hijrah ke Damaskus hingga akhir hayat beliau As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki banyak karya yang beliau buat, menjadi kitab-kitab yang pada zaman ini telah menjadi kitab-kitab yang wajib dimiliki oleh alim, ulama dan tasawuf, ahli irfan, karena memiliki makna yang dalam tentang marifatullah, tafsir, fikih dan usuluddin. Beberapa kitab-kitabnya antara lain, Tafsir Al-Jilani, Al-Gunyah li Talibi Tarikil Haq, Futuhul Gaib, Al-Fath Ar-Rabani, Jala, Al-Khawatir, Sir Al-Asrar, Asror Al-Asror, Malfuzat, Hamsata, Asyara Maktuban, Ar-Rasail, Ad-Diwaan, Solawat wal Aurot, Yawakitul Hikam, Jala Al-Khotir, Amrul Muhkam, Usul As-Saba, Muhtasar Ulumuddin. Selain kitab-kitab yang di atas, masih banyak lagi kitab-kitab beliau yang berisikan manakib-manakib atau kumpulan doa, hiris dan masih banyak lagi. Al-Jailani wafat pada malam Sabtu, 10 Rabiul Al-Tsani 561 Hijrah, tanggal 13 Februari tahun 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Selama hidupnya, Al-Jailani tidak pernah menderita sakit keras kecuali menjelang wafatnya. Al-Jailani mewariskan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai kitab, keturunan dan muridnya kemudian mendirikan suatu tarekat yang dikenal dengan Tarekat Qadiriyah, tarekat yang kini memiliki pengikut dan pengaruh besar di dunia Islam termasuk Indonesia. Baik, itulah tadi biografi singkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, ataupun banyak yang salah, mohon dimaklum karena masih dalam tahap belajar. Saya Fajar Mahendra pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Sorry, it's DJ.